Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Nisa dari kelas 101 ingin mempresentasikan kepada teman-teman semua mengenai materi pembelajaran kita, yaitu kimia di sekitar kita. Untuk pembahasan lebih lanjut, simak dan perhatikan penjelasan berikut ini. Kimia di sekitar kita terdiri dari A. Ilmu kimia dan peranannya, berisikan peran ilmu kimia serta metode ilmiah. B. Bekerja di laboratorium kimia. C. Gerakan kimia hijau atau green chemistry, berisikan pengertian dan prinsip kimia hijau, penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari, kimia hijau dan isu pemanasan global. D. Peranan nanoteknologi dalam praktik kimia hijau, yang berisikan pengertian nanoteknologi dan partikel nano, perkembangan nanoteknologi, penerapan nanoteknologi dalam kimia hijau, produk-produk nanoteknologi. E. Rumus kimia, tata nama dan persamaan reaksi, berisikan rumus kimia dan tata nama dan persamaan reaksi. Di slide ini terdapat A. Ilmu kimia dan peranannya. Pada umumnya, jika orang mendengar bahan kimia, langsung berpikir bahwa bahan kimia adalah bahan yang sangat berbahaya. Padahal, hal itu tidak semuanya benar, karena banyak bahan kimia yang malah selalu kita gunakan sehari-hari. Misalnya, bahan pembersih seperti sabun dan deterjen, pewangi ruangan, kosmetika, pasta gigi, mentega, asam cuka, garam dapur, bensin, minyak goreng, dan lain-lain. Namun banyak juga bahan kimia yang berbahaya yang dipergunakan sehari, seperti contoh berikut. Produk perawatan tubuh itu terdapat bedak, kemungkinan bahan kimia di dalamnya terdapat merkuri atau raksa, manfaatnya yaitu memutihkan kulit, bahaya atau akibat yang ditimbulkan itu dapat merusak saraf. Contoh produk lainnya yaitu sabun dan sampo. Bahan kimia terdapat di dalamnya ada triklosan, manfaatnya membunuh bakteri, akibat yang ditimbulkan kebal terhadap antibiotik. Contoh lainnya ada cat kuku, bahan kimia di dalamnya terdapat aseton atau toluena, manfaatnya memperindah kuku, akibat yang ditimbulkan dapat pemicu kanker. Contoh lainnya ada pembersih muka, bahan kimia terdapat di dalamnya ada zat paraben, manfaatnya anti jamur, bahaya yang ditimbulkan sebagai pemicu kanker kulit. Contoh lain dari produknya yaitu skincare, kemungkinan kimianya ada hidrokoenan, manfaatnya sebagai pemutih kulit, akibat yang ditimbulkan dapat merusak DNA kulit. Satu lagi contoh produk perawatan tubuh yaitu ada lipstik, kimia di dalamnya terdapat retinil palmitat, manfaatnya mencegah keriput di bibir, akibat yang ditimbulkan berbahaya bagi perempuan hamil. Di slide ini terdapat 1. Peranan ilmu kimia. Peranan ilmu kimia yang terpenting adalah untuk obat-obatan di bidang kesehatan dan farmasi, termasuk vaksin dan antibiotik. Selain juga untuk industri pertanian pangan, energi, lingkungan hidup, hukum atau kriminal, dan pengembangan ilmu lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut. Kedokteran dan farmasi, yaitu menemukan vaksin, menemukan struktur kimia virus dan mekanisme reaksi kimia dalam tubuh. Energi dan lingkungan, yaitu sumber energi terbarukan, contohnya biosolar, baterai, sel surya. Industri, yaitu teknologi material, proses industri, katalisator, dan pengolahan limbah. Pertanian dan pangan, yaitu penemuan pestisida dan pupuk kimia, bahan pengawet makanan, dan lain-lain. Hukum atau kriminal, yaitu sidik jari DNA, bahan pendeteksi narkoba. Lingkungan hidup, yaitu mengatasi pemanasan global, gerakan kimia hijau atau green chemistry. Dan terakhir ada pengembangan ilmu lain, biologi, struktur DNA makhluk hidup, fisika, struktur atom atau zat, geologi, penelitian struktur bumi, dan sejarah penentuan umur fosil.
Di slide ini terdapat metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu ilmu untuk mengembangkan atau merumuskan suatu masalah melalui proses langkah-langkah secara sistematis yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau upaya menemukan ilmu pengetahuan baru. Langkah-langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut. Pertama, menemukan masalah, yaitu melalui pengamatan, membaca atau literasi. Kedua, merumuskan masalah, yaitu menentukan rumusan masalah berdasarkan pengamatan dan literasi. Ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu membuat dugaan awal jawaban dari masalah. Keempat, melakukan penelitian, yaitu merancang dan melakukan penelitian atau eksperimen untuk menjawab hipotesis. Kelima, mengolah data, yaitu melakukan analisis data. Hasil penelitian dikonfirmasi dengan hipotesis. Jika hipotesis tidak terbukti, maka disusun hipotesis baru. Ketujuh, membuat laporan publikasi, yaitu menulis laporan dan mempublikasikannya pada jurnal atau seminar jika hipotesis telah terbukti. B. Bekerja di laboratorium kimia. Belajar kimia pada dasarnya menerapkan metode ilmiah yang meliputi pengamatan data, pengolahan data, dan eksperimen yang dilakukan oleh laboratorium. Untuk itu perlu mengetahui bahan dan alat laboratorium serta mengikuti aturan-aturan atau prosedur yang ada di laboratorium. Adapun contoh beberapa alat yang digunakan di laboratorium serta kegunaannya adalah labu Erlenmeyer, memiliki fungsi untuk wadah atau menyimpan larutan yang akan digunakan untuk mereaksikan larutan untuk melakukan titrasi. Memiliki ukuran 50 mili, 100 mili, 200 mili, dan 500 mili. Silinder ukur memiliki kegunaan untuk alat mengukur volume cairan, memiliki ukuran 5 mili, 10 mili, 25 mili, 50 mili, 100 mili, dan 200 mili, serta 500 mili. Ada gelas kimia, kegunaannya untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan untuk mereaksikan zat dalam volume yang banyak, untuk melarutkan zat padat ke dalam air dalam proses pembuatan larutan. Memiliki ukuran 50 mili, 100 mili, 200 mili, dan 500 mili, serta 1000 mili. Di slide ini terdapat contoh beberapa jenis bahan kimia yang dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Sifat bahan kimia, eksplosif atau mudah meledak. Contohnya amonium nitrat, kalium klorat. Oksidasi atau pengoksidasi. Contohnya asam sulfat, asam nitrat. Karsinogenik atau pemicu ke sel kanker. Contohnya benzena asbes, vinil klorida. Ada flammable, mudah terbakar. Contohnya etil eter propana alkohol. Ada toksik, yaitu beracun. Contohnya merkuri, kalium, sianida, timbal, oksida. Ada korosif, isinya asam asetat, asam klorida, aluminium klorida. Ada iritan, menyebabkan iritasi. Contohnya amoniak, natrium, hidroksida, hidrogen, atau peroksida. C. Gerakan kimia hijau. Gerakan kimia hijau mulai dipopulerkan akibat adanya pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan manusia, khususnya dapat menyebabkan penyakit ispa. Pencemaran udara ini terjadi akibat banyaknya gas hidrogen sulfida dan karbon dioksida. Akibat pembakaran mesin kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik dunia telah menyepakati 12 prinsip kimia hijau yang ramah lingkungan yang dituangkan dalam nota kesepakatan Green Chemistry. Pertama, pengertian dan prinsip kimia hijau. Kimia hijau didefinisikan sebagai suatu upaya untuk merancang, mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Definisi dan konsep kimia hijau atau green chemistry ini pertama kali dirumuskan pada awal tahun 1990. Di slide ini terdapat 12 prinsip kimia hijau. Pertama, pencegahan limbah mengutamakan pencegahan terbentuknya limbah dibanding pembersihan atau penanganan limbah. Rancang proses untuk meminimalkan limbah setiap saat.
2. Manajemen atom yang baik. Kurangi limbah sejak level molekuler dengan memaksimalkan jumlah atom seluruh reaktan untuk menjadi produk. Gunakan atom untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. 3. Proses sintesis kimia yang lebih aman. Desain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Pertimbangkan bahaya dari semua bahan yang ada selama reaksi termasuk limbah yang dihasilkan. 4. Rancang bahan kimia yang lebih aman. Mengurangi kadar racun secara langsung dalam perencanaan molekul. Prediksi dan evaluasi semua aspek termasuk sifat fisis, kadar racun dan dampak lingkungan selama proses perancangan. 5. Rancang proses yang efisien energi. Pilih proses kimia yang lebih sedikit membutuhkan energi. Hindari pemanasan dan pendinginan juga. Proses pertekanan atau vakum yang paling optimal adalah proses pada suhu tekanan ruangan. 6. Kurangi produk turunan yang tidak perlu. Meminimalkan penggunaan produk turunan sementara seperti penggunaan protecting group, yaitu rute sintesis kimia di mana produk turunan senyawa asal dibuat dengan menggunakan gugus tertentu supaya tidak ikut bereaksi. 7. Prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Pilih dan kembangkan prosedur proses kimia yang aman dan dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan dan lakukan tindakan diperlukan. 8. Pencegahan polusi secara real time. Monitor reaksi kimia secara real time untuk mencegah pembentukan dan kebocoran bahan beracun dan polutan. 9. Desain produk yang mudah terurai. Desain bahan kimia yang mudah terurai dan dibuang. Pastikan bahan kimia dan hasil uraian tidak beracun dan tidak terakumulasi di lingkungan. 10. Gunakan katalis. Gunakan katalis dibanding reaksi stoikiometri biasa. Gunakan katalisis untuk meningkatkan selektivitas, meminimalkan limbah dan mengurangi waktu dan energi yang dibutuhkan dalam reaksi. 11. Gunakan bahan baku yang terbarukan. Gunakan bahan baku dari sumber terbarukan atau bahan dari tumbuhan, alih-alih bahan lain yang serupa dari minyak bumi. 12. Penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Pilih bahan pelarut yang paling aman pada setiap tahap, meminimalkan penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang merupakan penyumbangan lidah terbesar. 2. Penerapan kimia hijau di kehidupan sehari-hari. Penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari secara tidak sengaja sering kita jumpai. Sebagai contoh adalah reaksi fotosintesis pada tanaman yang menghasilkan zat yang berguna bagi manusia, yaitu oksigen. Sedangkan reaksi kimia hijau dapat kita lakukan dengan menerapkan 12 prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam industri. Berikut adalah beberapa contoh 12 kimia hijau di dalam industri. Pertama, penggunaan teknologi baru yang ramah lingkungan pada proses dry cleaning dengan menukar perklotilenan yang dapat memicu kanker dengan karbon dioksida sebagai pelarutnya. Kedua, pada pembuatan kertas putih dahulu menggunakan soda kaustik dan natrium sulfida yang menghasilkan limbah berbahaya, kini menggunakan hidrogen peroksida yang tidak berbahaya dan lebih efisien. Ketiga, proses pencerningan air limbah dekarkonvensial menggunakan alum atau tawas yang meninggalkan ion yang dapat memicu penyakit Alzheimer diganti dengan bubuk yang terbuat dari biji buah asam yang lebih ramah lingkungan. Keempat, air dan energi dalam jumlah besar diperlukan dalam proses pembuatan chip komputer. Kini dikembangkan dengan metode superkritikal karbon dioksida sehingga banyak mengurangi penggunaan air dan energi. 3. Kimia hijau dan isu pemanasan global. Pemanasan global adalah fenomena perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata bumi secara umum yang mengubah keseimbangan cuaca dan ekosistem untuk waktu yang lama. Adapun penyebab pemanasan global adalah: pertama, adanya efek rumah kaca dari gas rumah kaca. Kedua, menipisnya lapisan ozon. Ketiga, presentasi penyumbang efek rumah kaca. Pertama, 14% untuk pertanian, 18% karbon dioksida dari bahan bakar fosil, 77%, lainnya 1%. Ada sumber gas rumah kaca industri 29%, limbah 3%, penggunaan lahan dan perubahan lahan hutan 15%, penyediaan energi 13%, pertanian 7%, transportasi 15%, perkantoran 7%, perumahan 11%.
Dampak pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim atau climate change. Penyebab utamanya adalah kebakaran hutan, mencair es di kutub, naiknya permukaan air laut, terjadinya bencana alam banjir, angin, topan, dan tanah longsor, hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya produksi pangan, pencegahan pemanasan global, penghijauan, pengelolaan sampah, memanfaatkan bahan bakar sampah lingkungan, penggunaan energi alternatif dan non-fosil. Ozon dan pemanasan global. Ozon adalah molekul yang tersusun dari 3 atom oksigen dengan rumus molekul O3 terdapat pada lapisan stratosfer atau 10 km di atas permukaan bumi. Fungsi dan peran ozon adalah menyerap sinar ultraviolet dari luar angkasa sehingga bumi dapat terlindung dari sinar ultraviolet yang terlalu banyak, menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Lubang ozon dapat terjadi karena kerusakan dan penipisan lapisan ozon, serta terdapat lubang ozon yang semakin besar di stratosfer. Penyebab lubang ozon adalah adanya zat-zat kimia perusak ozon seperti freon atau chlorofluorokarbon atau CFC, ada oksidan nitrogen, ada metil bromida, ada semua zat kimia termasuk berasal dari pendingin AC atau lemari es, pestisida gas, buang kendaraan, dan hairspray. Akibat dari kerusakan ozon adalah masuknya sinar ultraviolet yang berlebihan ke bumi yang dapat menimbulkan pertama pemanasan global, kedua kanker kulit, ketiga penyakit katarak, keempat rusaknya biota laut, kelima terhambatnya pertumbuhan, keenam penurunan vitamin D dalam tubuh. D. Peranan nanoteknologi dalam praktek kimia hijau. 1. Pengertian nanoteknologi dan partikel nano. Nanoteknologi adalah teknologi yang berada pada skala nano atau sangat kecil yang dikembangkan untuk penelitian industri seperti halnya chips yang ada pada radio, digital, handphone, dan sebagainya. 2. Perkembangan nanoteknologi. Perkembangan nanoteknologi mulai terlihat tahun 1985 ketika scanning tunneling microscope atau STM ditemukan oleh Binik dan Rohrer yang dapat mendeteksi permukaan yang lebih kecil dari 0,10 mili dengan kedalaman 0,010 mili yang kemudian digunakan oleh tim peneliti dari IBM untuk mencetak tulisan IBM pada permukaan nikel dengan membombardir permukaan tersebut dengan atom xenon. Penemuan berikutnya adalah atomic force microscope yang menciptakan citra 3 dimensi. D. Peranan nanoteknologi dalam praktek kimia hijau. Pertama, penerapan nanoteknologi dalam kimia hijau. Nanoteknologi sangat mendukung pelaksanaan kimia hijau. Berkat nanoteknologi, 12 prinsip kimia hijau lebih mudah diterapkan dalam proses industri. Berikut hubungan antara nanoteknologi dengan penerapan kimia hijau dapat dilihat di tabel berikut ini. Di slide ini, mari perhatikan tabel berikut dari slide yang sebelumnya. Begitu juga dengan tabel yang satu ini merupakan sambungan dari slide sebelumnya ya. 4. Produk-produk nanoteknologi. Contoh produk-produk hasil nanoteknologi untuk keperluan sehari-hari seperti pembersih muka, ban pelindung cat mobil, dan layar sentuh HP. Berikut adalah nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Antimikroba. Ada nanopartikel digunakan sebagai zat antibakteri pada sabun, perban pada operasi bedah dan bahan kecantikan. Tabir surya. Ada dalam tabir surya terdapat nanopartikel ZNO dan TiO2 yang dapat menyerap sinar ultraviolet. TiO2 yang juga terdapat pada pemutih kulit. Pakaian. Terdapat pada nanoperak pada serat kain dapat berfungsi sebagai antibakteri. Nanopartikel ZNO dan TiO2 yang dapat menyerap sinar ultraviolet dapat disisipkan pada serat kain dan dapat mencegah noda. Terakhir ada alat olahraga. Peralatan olahraga termasuk raket dan kerangka sepeda yang dibuat dari bahan karbon. Non-tubes CNTS mempunyai sifat keras, kuat, ulet, dan ringan.
Rumus kimia, tata nama, dan persamaan reaksi. 1. Rumus kimia dan tata nama. Rumus kimia suatu zat menyatakan komposisi dari partikel terkecil penyusun zat tersebut yang dinyatakan dengan lambang unsur, serta perbandingan jumlah atom-atom unsur penyusun partikel yang dinyatakan dengan angka. Rumus kimia terdiri dari rumus molekul. Contoh rumus molekul ada H2O, C12, H22O11, S6. Rumus struktur ada menggambarkan kedudukan dalam ruang dari masing-masing atom suatu molekul. Yang terakhir ada rumus empiris. Contoh rumus empiris terdiri dari Na6, Cl6 menjadi NaCl, C2H4O2 menjadi CH2O. Demikianlah presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dalam pengucapan suatu kalimat, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.